Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 7 ayat 21 yang berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah perlu adanya bukti keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Mari kita mencoba melihat untuk orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita. Ada sebagian, bahkan mungkin mayoritas jumlahnya, bukanlah orang atau umat yang beriman yang percaya kepada Kristus. Namun mereka sama suksesnya, sama sehatnya, sama berhasilnya, malah sama juga dalam hal penderitaannya. Yang pada inti pokoknya sama saja. Bagi kita, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus sesungguhnya dimanapun tidak terlalu berbeda dengan orang-orang dunia dalam banyak aspek. Bahkan apakah bisa dikatakan bahwa umat Kristen, umat yang beriman, umat yang mengaku percaya kepada Kristus itu lebih baik secara moral daripada mereka yang bukan orang yang mengaku sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus? Secara teoritis seharusnya demikian. Akan tetapi kita melihat bahwa ada banyak juga umat Kristen, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus ini sama bobroknya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak beriman, tidak percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, marilah bahwa kita sebagai orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus, yang telah rajin untuk melakukan aktivitas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gerejawi di setiap ibadah minggu, di setiap ada kesempatan untuk beribadah bersama, maka kita sungguh-sungguh harus sadari betul bahwa yang membedakan antara kita dengan orang yang di luar diri kita, umat beriman percaya kepada Kristus ini, bahwa soal kesetiaan dan ketaatan dan beriman teguh kepada Kristus itulah yang harus sungguh-sungguh membedakan kita dengan mereka. Supaya kita tetap kuat, tetap teguh, mau mengikuti apa yang menjadi jalan, apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi hidup Kristus yang telah dicontoh teladankan bagi kita umatnya ini, supaya dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga, itulah yang harus kita berlakukan. Namun perlu untuk kita pertanyakan juga pada diri kita masing-masing di hadapan Tuhan Yesus yang Maha mendengar itu. Bukankah kita dipilih bukan karena amal, ibadah, atau hasil dari tingkah laku dan perbuatan kita, melainkan semata-mata hanyalah karena anugerah, hanya karena kasih karunia tentang keselamatan itu yang diberikan kepada kita? Tetapi apa buktinya apabila kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, umatnya ini? Tidak lain adalah soal kesetiaan dan beriman teguh hanya kepada Kristus.
Jika kita memang terus berkubang di dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang bersifat dosa, jika kita asyik sendiri di dalam ketidaksetiaan, ketidaktaatan kepadanya, benarkah dan mungkinkah kita dapat diselamatkan hingga kepada kehidupan kekal? Nah, renungan firman Tuhan hari ini bukanlah sedang mengajak atau mengajarkan kepada kita untuk meragukan tentang keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan Yesus kepada setiap pribadi kita, keluarga kita yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus. Renungan hari ini jelas hanya untuk mempertegas tentang iman percaya kita tentang segala sesuatu dalam penyerahan kepada Kristus dengan suatu pertanyaan, sudahkah kita mengerjakan keselamatan kita itu di dalam hidup kita sehari-hari menurut kebenaran firman Tuhan? Untuk itu, mari ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13 ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh untuk boleh tampil beda dengan hal yang berkaitan dengan iman percaya kami yang teguh, yang kuat, yang kokoh, supaya kami tidak sama saja dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Perlu adanya bukti keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam hal iman percaya itu sendiri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kembalikan kami dalam posisi untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dalam hal iman itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.